semuanya, balik lagi di video kali ini. Video kali ini kita akan melanjuti seri untuk makroekonomi. Jadi kalau di video sebelumnya kita udah belajar tentang konsumsi dan juga tabungan, sekarang kita akan melanjutkan ke komponen pendapatan nasional selanjutnya, yaitu investasi. Gitu. Nah, investasi ini tuh apa sih gitu? Nah, mungkin di sini tuh harus agak sedikit berhati-hati ya dengan terminologi investasi karena investasi yang sering kali kita ketemui di berita-berita itu lebih ke arah investasi. Oke, kalau seandainya kita punya uang lebih, kita mau investasikannya kemana gitu untuk dapat return. Kan biasanya pemikirannya ke sana ya gitu. Nah, tapi investasi yang dibahas di ekonomi itu tuh lebih ke arah investasi yang dilakukan oleh rumah tangga produsen. Jadi, rumah tangga produsen itu tuh mereka melakukan investasi tertentu atau menyisihkan uangnya dari keuntungannya gitu ya, untuk dimasukkan ke suatu dana, dalam artian di sini biar dana itu nantinya terkumpul untuk membeli seperti mesin, gedung, atau berbagai investasi-investasi yang lainnya gitu. Makanya investasi ini tuh sebenarnya menunjukkan besaran pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen gitu. Nah, sebelum kita belajar investasi, kita harus paham dulu perbedaan antara investasi dan juga modal atau kapital. Investasi versus kapital. Nah, ini tuh sekilas sama tapi berbeda gitu. Nah, jadi gini, coba analogikan suatu suatu ilustrasi gitu. Anggaplah kalian punya ember gitu ya. Kalian punya ember nih gitu. Nah, terus untuk mengisi ember ini dengan air, kalian bukalah kerang gitu ya. Ini ada kerang, ada air nih masuk gitu ya. Ada air yang masuk gitu dan akhirnya jadinya ada air nih yang terkumpul gitu ya akibat adanya aliran air yang masuk. Nah, aliran yang masuk inilah yang kita sebut sebagai investasi. Jadi sebenarnya investasi itu adalah ya udah aliran modal yang masuk untuk akumulasi kapital ini ya, yang terjadi di setiap tahunnya. Jadi kalau kita bicara investasi tahun 2023, ya udah kita hanya bicara investasi atau aliran dana yang memang masuk di 2023 aja, nggak di tahun-tahun yang lain. Sedangkan akumulasi secara keseluruhan inilah yang kita sebut sebagai kapital. Gitu. Jadi kapital ini tuh adalah kumpulan investasi-investasi yang sudah kita lakukan di periode-periode yang sebelumnya. Jadi kalau seandainya nih kita bicara berapa sih kapital tahun 2023, ya udah itu sebenarnya adalah jumlah keseluruhan investasi yang terjadi di tahun 2023 ditambah dengan kapital yang sudah pernah ada di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, yang sudah terkumpul di dalam ember ini gitu. Jadi antara investasi dan kapital itu adalah dua konsep yang berbeda gitu. Nah, tapi kadang nih kalau seandainya kita punya ember kan embernya ada aja bocor ya gitu. Ada aja air yang bocor gitu. Nah, kebocoran inilah yang kadang kita sebut sebagai depresiasi. Jadi terkadang ketika kita mengakumulasi kapital, ada aja beberapa uang-uang yang terdepresiasi nilainya gitu. Sehingga dari yang sebelumnya kita akumulasi 100 juta, ternyata tinggal 98 juta dan seterusnya gitu. Sehingga sebenarnya kita bisa mendapatkan satu persamaan gitu bahwa kapital di tahun tertentu, jadi contoh kapital di tahun T gitu ya, itu tuh adalah nilai kapital di tahun sebelumnya gitu ya, ditambahi dengan investasi yang terjadi di tahun itu, oke, tapi dikurangi dengan depresiasi di tahun tersebut gitu. Oke, sehingga kita punya persamaan ini. Nah, secara tidak langsung berarti kita juga tahu bahwa perubahan dari nilai kapital yang terjadi di tahun tersebut ya, itu datangnya adalah dari investasi dikurangi dengan depresiasi gitu. Oke. Nah, inilah konsep yang juga cukup penting sih sebenarnya untuk kita pahami karena nanti ketika kalian udah belajar teori ekonomi yang lebih lanjut lagi, itu sangat krusial untuk jangan sampai investasi dan kapital itu dianggap sama gitu. Oke. Nah, sekarang kita baru masuk ke materi tentang investasi. Apa sih sebenarnya yang bisa kita simpulin dari investasi gitu? Investasi itu tipikalnya ada dua. Jadi ada yang istilahnya adalah investasi otonom. Investasi otonom.
biasanya disimbolinnya IO gitu ya. Nah, maksudnya adalah investasi otonom ini tuh adalah investasi yang dilakukan yang sifatnya eksogenus. Eksogenus itu apa? Eksogenus itu maksudnya adalah eh, investasi ini itu tidak dipengaruhi oleh faktor apapun. Jadi ketika suatu perusahaan itu komit gitu ya, berkomitmen, oke, pokoknya intinya setiap tahun kita harus menyisakan 100 juta untuk bisa beli pabrik baru suatu saat nanti. Ya udah, berarti kan terlepas dari apakah perusahaan tersebut bisa untung, bisa rugi, berapa tingkat bunga dan sebagainya gitu ya. Mereka akan terus konsisten mengumpulkan 1 juta. Nah, itu yang disebut investasi otonomus gitu ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh faktor lain dan memang sudah di-plan angkanya harus berapa. Jadi stuck di angka segitu gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya investasi yang sifatnya endogenus gitu. Nah, investasi ini itu tuh yang dilakukan oleh perusahaan bisa aja berbeda-beda sih setiap tahunnya. Di mana investasi yang terjadi itu biasanya merupakan suatu fungsi dari tingkat bunga. Jadi R ini itu adalah tingkat bunga. Oke, jadi contoh, kalau jadi ini kita ada kurva investasi. Ini sederhananya seperti ini. Jadi anggaplah sumbu vertikalnya adalah tingkat bunga, sumbu horizontalnya adalah investasi. Nah, ketika tingkat bunga itu adalah sebesar segini, anggaplah 10% gitu ya, gitu. Maka sebenarnya tingkat investasi itu mungkin kecil nih, gitu. Dimana mungkin tingkat investasinya cuma 10 juta gitu ya, contoh. Gitu. Nah, tapi ketika tingkat bunga turun, maka akan ada kecenderungan di mana tingkat investasi akan naik. Gitu. Jadi ketika tingkat bunga turun jadi let's say 5% gitu ya, investasi bisa jadi naik jadi 15 juta. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Karena ketika tingkat bunga itu mengalami penurunan, maka biaya untuk melakukan investasi itu mengalami penurunan, sehingga investasi akan meningkat. Jadi sebenarnya tingkat bunga ini tuh seringkali disebut juga sebagai opportunity cost dari investasi atau price of investment, sama aja ya. Gitu. Karena ketika tingkat bunga itu turun, kita merasa seperti kayak oh kalau tingkat bunga turun lebih bagus kita minjem aja uang dari bank gitu kan, karena biaya untuk minjem uang dari banknya jadi nggak terlalu gede gitu. Nah, akhirnya karena kita minjem uang dari bank, maka investasi yang kita lakukan itu jadinya meningkat gitu. Sehingga ya udah kurva investasi ini bentukannya menurun jadinya. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya untuk dari kurva investasi ini tuh dia masih ada kebagi jadi dua lagi istilahnya. Ada yang namanya MEC. MEC ini tuh adalah marginal efficiency of capital. Sama yang satu lagi itu adalah MEI atau marginal efficiency of investment. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau marginal efficiency of capital itu pure hanya ngelihat kayak gini aja. Jadi konsep kurva investasi yang kita kenalin sebelumnya itu adalah MEC gitu. Tapi ada juga yang namanya MEI, marginal efficiency of investment, di mana yang kita mau tahu adalah kira-kira di tingkat bunga tertentu itu berapa sih tambahan investasi yang rasional dengan memperhitungkan juga demand dari investment itu sendiri gitu. Karena tentunya ketika tingkat bunga itu turun, sebenarnya supply dari investment itu bakal naik dan harusnya demand-nya juga bakal turun kan. Jadi kayak harusnya tingkat investasi yang terjadi itu tidak sebesar 15 juta ini gitu. Mungkin bisa aja ke-adjust jadi 12 juta doang gitu. Contoh kayak gitu. Makanya kadang biasanya kalau mau yang lebih akurat itu pakainya MEI atau marginal efficiency of investment
gitu. Tapi sebenarnya secara idea juga sama kok, bentukannya juga akan menurun gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya kriteria-kriteria yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, kriteria ya dari perusahaan dalam menentukan suatu investasi gitu. Nah, jadi ada 4 sebenarnya faktor yang jadi penentu gitu untuk menentukan apakah suatu investasi yang dilakukan perusahaan itu layak atau tidak. Pertama, itu yang disebut sebagai payback period. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah payback period itu kita berusaha untuk tahu di tahun berapa, oke, tahun berapa perusahaan bisa balik modal. Balik modal. Karena semakin cepat perusahaan itu bisa balik modal, maka semakin menarik investasi tersebut untuk dilakukan. Jadi contoh, kalau seandainya kalian punya perusahaan gitu, kalian mau ada rencana mau bangun pabrik gitu ya. Nah, pasti pada saat pabrik itu dibangun, kalian akan keluar banyak uang kan. Jadi kayak malahnya cash flow gitu, cashnya keluar lah gitu, outflow gitu. Tapi setelah pabrik itu berdiri, tentunya pasti ada manfaat yang kalian rasakan. Contoh kayak ada peningkatan produksi dan sebagainya gitu ya, yang menjadi mendatangkan benefit-benefit. Nah, kita mau tahu kira-kira sampai di tahun keberapa setelah investasi itu dilakukan, benefit yang kita terima dari pabrik itu tuh udah bisa nutupin cost yang sudah kita keluarkan untuk bangun pabrik itu gitu, ya kan. Jadi itulah yang kita sebut sebagai payback period. Nah, semakin cepat gitu periode payback period, berarti semakin menguntungkan karena kita tidak perlu menunggu waktu yang lama biar kita bisa balik modal gitu. Nah, makanya payback period ini kadang menjadi salah satu indikator yang juga cukup penting gitu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu adalah benefit per cost ratio gitu. Jadi contoh gitu ya, kita bangun pabrik yang tadi kita bikin tabelnya boleh. Ini tahunnya ya, tahun keberapanya. Terus ini adalah value yang didatangkan. Nah, ketika awal-awal kita bangun, pasti minus dong. Ini minus 2000 lah gitu ya, contoh. Nah, terus di tahun pertama setelah pembangunan pabrik itu ternyata dia bisa ngedatangin 200 gitu ya. Tahun kedua 200 dan seterusnya. Jadi ini kita bikin konstan aja. Oke, biar lebih mudah. Dan seterusnya gitu. Kalau kita lihat sekilas udah kelihatan ya payback periodnya berapa. Udah jelas nih payback periodnya udah pasti. Ini sekitaran 10 tahun berarti ya. Ya nggak, karena setiap tahunnya dia konsisten dapat benefitnya 200. Berarti harus sampai tahun ke-10 dulu baru dia bisa ngumpulin total value benefitnya 200 gitu ya. Untuk tutupin cost-nya gitu. Nah, tapi ada juga benefit per cost ratio. Nah, ini biasanya kita ukurnya berdasarkan ketetapan perusahaan tersebut, dia mau ngeliat benefit per cost ratio-nya itu di tahun keberapa. Jadi contoh, kalau seandainya dia mau ngeceknya benefit per cost ratio-nya di tahun ke 5 gitu, di 5 tahun gitu, ya udah cut off-nya berarti di 5 tahun. Nah, kita total di berapa benefit yang didapatkan selama 5 tahun setelah pembangunan. Oke, dapatnya 200, 200, 200, 200, 200, berarti total benefitnya ada 1000 gitu ya. Nah, cost-nya berapa? Oh, ternyata cost untuk bangunnya itu adalah 2000 gitu. Ya udah, berarti benefit per cost-nya adalah 1000 per 2000 gitu, atau 1/2 gitu. Nah, karena dia nilainya 1/2 atau dia lebih kecil dari 1 gitu ya, maka kita bisa simpulin bahwa lebih besar cost-nya ketimbang benefit-nya. Sehingga kadang kalau seandainya benefit per cost ratio di bawah 1, maka biasanya investasinya tuh di reject. Jadi nggak dilanjutkan oleh perusahaannya gitu. Kalau seandainya lebih besar dari 1, yang berarti lebih besar benefit daripada cost-nya, maka biasanya di accept atau disetujui gitu. Nah,
Tapi kalau seandainya kita perhatiin ya yang ini ya, nggak mungkin dong sebenarnya nilai 200 yang kita dapatkan di tahun pertama dan 200 yang kita dapatkan di tahun keempat ini tuh sama gitu. Ya kan? Karena kalau seandainya 200 juta yang kita dapatkan di tahun pertama, bisa aja 200 jutanya kita investasikan lagi gitu, atau kita masukkan ke obligasi, atau kita masukkan ke saham, reksadana gitu-gitu ya. Biar dia mendapatkan keuntungan lagi gitu. Jadi sebenarnya lebih menguntungkan kita dapat 200 juta di tahun pertama ketimbang 200 juta di tahun keempat gitu kan. Jadi nilai 200 juta ini nggak boleh dianggap sama lah gitu. Nah makanya sebenarnya eh, nilai-nilai ini terkadang itu juga di-adjust sehingga muncullah kriteria selanjutnya itu adalah net present value gitu. Net present value itu apa? Net present value itu adalah sama juga kita ngukur benefit dan cost-nya juga. Jadi simpelnya adalah kita benefit dikurang cost tapi adjusted by discount rate. Discount rate gitu. Jadi nilai-nilai ini tuh disesuaikan berdasarkan tingkat bunga yang ada gitu atau nilai dari waktu uang tersebut gitu. Nanti mungkin gue bisa jelasin di video yang lain aja ya biar tidak terlalu panjang juga video kali ini untuk bahas tentang NPV ini. Tapi karena ide dasarnya itu adalah benefit dikurang cost, jadi sederhananya kalau dia lebih besar dari 0 berarti di accept atau minimal sama lah sama 0 ya. Kalau dia lebih kecil dari 0 baru di reject gitu. Oke. Nah, yang keempat itu apa? Terakhir, yaitu internal rate return. Gitu. Internal rate return itu apa? Internal rate return itu sederhananya adalah istilah yang digunakan untuk tingkat keuntungan bersih gitu. Bersih dari melakukan investasi ini. Jadi apakah dia 10%, 12%, dan sebagainya gitu. Nah, biasanya tingkat keuntungan bersih ini atau IRR ini ya, itu coba dibandingin dengan tingkat bunga. IRR tuh coba dibandingin dengan tingkat bunga. Kalau dia lebih besar daripada tingkat bunga gitu, maka biasanya akan di accept gitu karena berarti lebih profitable gitu, lebih menguntungkan kita memang melakukan investasi ini gitu. Tapi kalau IRR-nya lebih kecil dari tingkat bunga itu biasanya di reject. Nah, kenapa nih gitu? Karena sederhananya gini, tingkat bunga itu kan berarti nunjukin juga kira-kira kalau uang yang kita punya ini kita tabung ke bank, kita bisa dapat pendapatan bunga sebesar berapa sih gitu. Oke. Nah, berarti kalau seandainya IRR-nya itu lebih kecil dari tingkat bunga, berarti kalau seandainya uang ini kita masukkan ke project ini gitu, ke investasi ini, kita dapat untung lebih kecil ketimbang kalau seandainya uang ini masuk ke bank. Kan kita yang rugi berarti ya kalau kita ngelakuin investasi ini. Mending uangnya kita masukin aja ke bank, orang dapat pendapatan lebih tinggi gitu ya. Gitu. Makanya kalau IRR-nya lebih kecil ketimbang tingkat bunganya, maka akan ke reject gitu. Oke. Nah, ini juga yang menjadi penjelasan yang alternatif untuk menjelaskan kurva investasi. Makanya disebutnya adalah tingkat bunga itu harga dari investasi. Kalau tingkat bunga mengalami penurunan, berarti semakin mungkin suatu proyek itu tuh bisa untuk disetujui gitu. Karena kalau dibandingin dengan IRR-nya, jadinya IRR-nya tuh lebih mungkin untuk lebih besar lah dari tingkat bunga. Oke. Jadi coba bayangin kalau IRR-nya 7% gitu. Kalau tingkat bunganya sebelumnya 10%, otomatis kita nggak bisa ngelakuin investasi itu. Tapi kalau seandainya turun ke 5%, IRR-nya udah lebih tinggi daripada tingkat bunga. Jadi investasi bisa dilakukan. Makanya ketika tingkat bunga turun, semakin banyak investasi yang bisa dilakukan, maka investasinya juga bisa jadi naik. Gitu. Oke. Jadi mungkin itu dulu aja video kali ini untuk membahas tentang investasi. Thank you for watching. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung di kolom chat aja. Oke, thank you semua.